Dari video CCTV itu apa kemudian kaitannya dengan saksi-saksi ini ya? Ada saksi Beatrice ya, dia housekeeping ya. Dia melihat Vena dengan Ferry depan lift, depan pintu lift, dan Vena menangis histeris dan minta tolong gitu kan. Dia mau menghampiri Vena tapi dilarang oleh Ferry. Selain menangis histeris, dia juga dan minta tolong ya, dan dia ini melihat darah ya dari hidungnya Vena, banyak darah gitu. Selain Beatrice kan ada saksi lain ya, Bu, ya? Ada perempuan dua orang ya, Putri dan juga Kartika. Inggit ya. Dia ke dalam kamar membantu makanan sana, di situ dia melihat. Tapi dia lihat si darah sudah mengering yang di hidung. Cuma yang dia lihat di perut sebelah kiri ada lebam. Dokter IGD ya, waktu dia memeriksa itu darah pun masih keluar dari hidungnya gitu. Itu kan ada 3 dokter. Jadi surat visum mana yang digunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Bersama Bu Silviani Abdul Hamid, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate persidangan perkara dugaan KDRT Mas Ferry Irawan ya di Pengadilan Negeri Kota Kediri ya, yang sudah berlangsung pada tahapan pemeriksaan saksi-saksi. Tapi sebelum kita lanjut mengulas persidangan perkara Mas Ferry Irawan, jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bu Silvi, ya kita sudah melihat ya dan membaca saksi-saksi sudah diperiksa nih dari perkara yang Mas Ferry Irawan, termasuk di video sebelumnya kan Mbak Vena dan juga adiknya juga sudah diperiksa sebagai saksi korban begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan nih Bu ya, untuk saksi-saksi yang dipanggil dan sudah diperiksa kan kalau tidak salah dari pegawai hotel ya Bu ya, dan juga dari dokter ya. Nah, itu siapa saja Bu ya? Ya, kalau pegawai hotelnya itu ada Inggit Raditya, Putri Kartika Sari, Beatrice Ayu Octavia, dan Ribut Santoso. Sedangkan dari dokternya, Dr. Tarsisius Wahyudi, dokter umum di IGD Rumah Sakit Bayangkara Kediri, kota TKP ya, tempat TKP. Dan yang kedua Dr. Nani Yuliana, spesialis radiologi di rumah sakit yang sama ya, Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dan yang ketiga Dr. Yeti Sulistiawati, spesialis radiologi Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Oke, ini ada 3 dokter ya yang diperiksa. Nah ini kan kita mungkin bermula dari ini dulu deh, karena kan kalau tidak salah pada saat itu jaksa pada saat keterangan pegawai hotel itu diperlihatkan ya, diputar ya video CCTV begitu ya. Nah itu apa CCTV itu Bu yang diperlihatkan oleh jaksa intinya? Iya, di CCTV itu terlihat Ferry dan Vena di lorong hotel itu, lantai 5 ya? Lantai 5 ya, menuju lift ya. Dan kemudian di depan lift itu Ferry melarang Vena masuk ke dalam lift gitu kan. Dan ya itu yang terlihat gitu. Di CCTV ya? CCTV. Nah kemudian kemudian mereka kembali ke kamar. Dan kemudian dari video CCTV itu apa kemudian kaitannya dengan saksi-saksi ini yang ingin memperkuat video ini? Ada saksi Beatrice ya, dia housekeeping ya, yang kebetulan saat itu emang sedang mau mengantarkan baju yang diminta Vena untuk disetrika, gitu, sedang mengantarkan ke kamarnya Vena. Dan ketika dia melalui tangga darurat, membuka tangga darurat, depannya lift gitu kan, terus dia melihat Vena dengan Ferry depan lift, depan pintu lift, dan Vena menangis histeris dan minta tolong gitu kan. Dia mau menghampiri Vena tapi dilarang oleh Ferry dengan nggak boleh dengan tangannya satu gini gitu. Akhirnya dia jadi mencari supervisornya karena nggak boleh mendekati Vena, dia terus pergi dan mencari supervisornya untuk melaporkan ini gitu kan, dia takut juga mungkin sendiri ya.
menghadapi ini gitu. Dan naik lagi kalau tidak salah dia bersama Ya, supervisor. kemudian naik lagi. Tapi sudah tidak ada kalau tidak ada. Ferry sama Vena sudah tidak ada depan lift kan, mereka kembali ke lift, Iya. kembali ke kamar. Iya. Setelah kejadian Nah, itu. Beatrice ini Bu, yang housekeeping ini apa yang dia lihat secara penampakan kasat matanya? Apa yang dia lihat dari kondisi Mbak Vena pada saat Ya, itu? selain dia menangis histeris. Oh ya, selain menangis histeris, dia juga dan minta tolong ya, dan dia ini melihat darah ya dari hidungnya Vena, banyak darah gitu. Keluar dari hidungnya. Keluar Mbak dari Vena, hidungnya. ya? Hanya sebatas itu ya, Beatrice ya. Kan ada jarak juga kan. Ya, selain Beatrice kan ada saksi lain ya, Iya, Bu, ya? yang Ada perempuan dua orang ya, Pak Putri dan juga Kartika. Inggit ya. Nah, Sama Inggit. iya, itu Raditya. apa keterangan dia terkait dengan perkaranya ini, Bu? Ya, mereka diminta menolong Vena untuk memakaikan celana. Oh, di dalam? Di dalam kamar. Kan itu kan sudah kembali dari lift tadi bukan kan. di lorong ya, Bu ya? Ya, enggak lah. Iya, iya. Nggak mungkin. Jadi ke dalam kamar membantu memakaikan celana. Di situ dia melihat. Tapi dia lihat si darah sudah mengering yang di hidung. Cuma yang dia lihat di perut sebelah kiri ada lebam. Itu ada luka lebam di situ. Dan di situ pun di kamar itu Kalau tidak salah dia menawarkan pengobatan ya? Iya, dia menawarkan pengobatan, tapi Vena menolak. Dan Vena minta mereka untuk lapor polisi, gitu, manggil polisi ya. Dia bilang ini hidung saya retak nih, tulang hidungnya retak dan ditekan oleh dahinya Ferry gitu. Jadi, tapi emang Tapi nggak ada polisi yang datang, kan, ya? belum ada polisi kan, dia baru menceritakan bahwa panggil polisi saya ini kira-kira gitu ya, panggilin polisi saya, hidung saya retak ditekan oleh dahinya Ferry gitu kan, artinya yang melakukan itu Ferry, sudah berdarah gitu. Jadi walaupun kemudian hasil kita tahu semua ya bahwa hidungnya nggak retak gitu, cuman mungkin kan panik ya lihat darah segitu banyak dan dia sakit gitu, jadi dia berpikir retak ini gitu. Karena ditekan ya? Tekan dengan keras kan, gitu, ya laki-laki kuat pasti kan nekannya gitu. Iya, apalagi kan Ibu pernah bilang beliau ini kan punya apa namanya? Ahli bela diri Ahli juga. bela diri ya, punya kemampuan bela diri lah kalau tidak salah begitu. Dengan skill kan tuh beda dengan yang nggak ada skill gitu kan tekanannya. Ya, ini kan berarti ini saksi pegawai hotel sebatas itu ya, memberikan keterangannya, artinya untuk memperkuat posisi pada saat itu kejadiannya di lorong itu memang terjadi apa namanya semacam dugaan gitu ya, KDRT terhadap Mbak Vena, walaupun kalau secara langsungnya mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam kamar gitu, tapi dia mengetahui apa yang setelah itu kan terjadi kan akibat daripada itu. Nah, ini pegawai hotel, Bu. Sekarang kita ke dokter yang memeriksa gitu kan. Dokter yang memeriksa ini kan 3 tadi Bu menyebutkan ya. Berarti ini semua terkait gitu dengan hasil memeriksa, artinya semua memeriksa Mbak Ferry, Mbak Vena gitu. Iya, iyalah tentunya. Dokter itu pun mengatakan yang di dokter IGD ya, waktu dia memeriksa itu darah pun masih keluar dari hidungnya gitu. Pada saat datang itu masih ada darah yang keluar. Gitu. Dan jadi ketika dia mengatakan bahwa ada luka ya. Pendarahannya itu dia katakan luka akibat benda tumpul, darah di hidung. Itu keterangan apa? Itu hasil visumnya? Visum ya, hasil visumnya gitu. Nah, ini kan yang ditanyakan oleh pengacaranya Mas Ferry adalah itu kan ada 3 dokter. Jadi surat visum mana yang digunakan? Oh ya, dan dokternya menjawab dengan bahwa itu visum itu kolaborasi di mereka gitu. Tiga dokter ini dengan supervisi dari forensik itu. Oh, ada supervisi dari forensik gitu ya. Oke. Nah, ini kan dengan adanya kesaksian dari pegawai hotel, kemudian ada dari dokter yang memeriksa yang sama-sama melihat memang ada pendarahan begitu ya, ada darah yang keluar. Ya, nggak hanya darah sebenarnya, kalau hasil itu dokternya mengatakan bahwa selain ada darah yang masih keluar dari lubang hidung, ada bekas luka di pangkal leher dan perut atas kiri, itu luka baru, dan ada luka lama di lengan bawah kiri, luka lama. Iya, berarti ada luka selain hidung tuh ada luka-luka lainnya gitu ya, yang diperiksa begitu. Dan nggak hanya baru, ada yang lama juga. Ya, kembali kalau yang melihat langsung kan tidak mengetahui apakah itu luka akibat memang kekerasan yang dilakukan oleh Mas Ferry atau memang luka yang lainnya. Tapi dari saksi-saksi yang dihadirkan, baik pegawai maupun dokter, ini menurut Ibu
memperkuat dakwaan atau justru melemahkan dakwaan yang Ibu lihat? Tentu memperkuat ya. Mereka kan saksi-saksi yang melihat langsung gitu loh kondisi fisiknya. Artinya dari keterangan itu tidak ada yang meringankan Mas Ferry begitu ya? Sepertinya tidak. Sepertinya ya gitu ya. Mengarahnya justru malah menguatkan bahwa benar terjadi KDRT jadi, gitu ya. Tentu perlu effort yang luar biasa dari kuasa hukumnya Ferry ya untuk membantah itu dan membuktikan bahwa Ferry tidak melakukan KDRT seperti yang selama ini dikatakan statement-statementnya Ferry bahwa dia tidak melakukan KDRT gitu. Iya, iya. Ya Mas Ferry dan kuasa hukumnya punya PR yang sangat berat gitu ya untuk bisa bagaimana menangkis keterangan-keterangan saksi pegawai hotel maupun dokter yang sepertinya itu memperkuat ya fakta bahwa telah terjadi KDRT begitu, walaupun harus dibuktikan kembali siapa yang melakukan, benarkah Mas Ferry atau siapa. Nah itu juga salah satunya kerjanya jaksa juga harus bisa membuktikan benar nggak Mas Ferry yang melakukan begitu kan. Ya, demikian mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bu Sylvie, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan terima kasih juga kepada sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Halo Pengacara dengan memberikan likes, komen, share, subscribe YouTube channel Halo Pengacara, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan nih video-video terbaru dari Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.